Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Uludin Sihabudin dari kelas PBAB semester 2. Saya di sini akan menerjemahkan terjemah per kalimat kitab Ta'limul Muta'alim serta menjelaskannya ya. Pada pekan keempat materi ke-22. Jadi saya akan menjelaskan nahwunya terlebih dahulu. Dan di pekan keempat ini nahwunya membahas tentang pengertian isim, tanda-tandanya, macam-macamnya, contoh-contoh isim, dan contoh-contoh isimnya. Nah, di sini isim bisa dikenali dengan dua cara. Yang pertama dengan mengenal artinya, ya. Contoh seperti al-madrasatu. Al-madrasatu itu kan sekolah ya, bangunan ya. Kata benda. Nah, al-madrasah itu ini termasuk ke dalam kalimat isim karena kata benda ya, termasuk kata benda. Dan juga yang kedua dengan disertai waktu. Pengertian isim yaitu kullu kalimatin tadulu ala datin au sifatin. Setiap kalimat yang terdiri dari dat atau sifatnya ya. Nah, tanda-tanda isim yaitu yang pertama bisa memakai alif lam seperti tadi kata al-madrasatu kan ada alif lamnya. Nah, itu bisa disebut isim. Yang kedua bisa memakai tanwin. Dan yang ketiga kemasukan haraf jar. Jika al-madrasatu dimasuki haraf jar seperti minal madrasati atau wal pasru, wow itu kan haraf jar. Nah, dan tandanya tuh kasroh ya, minal madrasati, kasroh. Dan bisa diidopatkan seperti madrasatul islah, diidopatkan kepada kata al-islah. Nah, baik, di sini materi 22 kitab Ta'limul Muta'alim ya. Wa min tawkiril muallimi. Nah, al-muallimi di sini itu ada isim karena ada alif lam ya. Wow di sini harap jar. Nah, wa min tawkiril muallimi an la yamsi amamahu. Hu di sini adalah isim ya, isim hu. Wala yajlisa makanahu. Hu di sana juga adalah isim. Isim dari kata yajlisa makanahu itu mudhof dan mudhof ilaih gitu ya. Nah, baik, di sini saya akan menerjemahkannya ya. Cukup begitu nahwunya tentang kalimat isim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawkiril muallimi alla yamsi amamahu wala yajlisa makanahu. Dan di antara penghormatan kepada guru, kita tidak boleh berjalan di depannya dan tidak boleh juga duduk di tempatnya. Nah, jadi kita kalau misalkan ada guru yang sedang berjalan, kita harus berada di belakangnya. Jangan ada di depannya, jangan mendahuluinya gitu ya. Dan juga kita tidak diperbolehkan untuk duduk di tempat duduknya gitu ya. Itu adalah cara penghormatan kita terhadap guru. Wala yabtadi'a bil kalami indahu, dan tidak boleh pula memulai pembicaraan di hadapannya kecuali dengan izinnya ya. Ila bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kita itu tidak boleh memulai pembicaraan terhadap guru kecuali jika dia mengizinkan kita untuk berbicara gitu. Wala yuksiru kalami indahu illa bi'idznihi, dan tidak boleh memperbanyak pembicaraan di hadapannya kecuali dengan izinnya pula. Wala yas'aluhu syai'an indamalatihi, dan tidak boleh menanyakan, guru kita menanyakan sedang tidak apapun ketika mengetuk pintu ya. Oh, jadi gini. Wa yura iyal waqta wala yadukol baba bal yasbiro hatta yahruja. Nah, kemudian pelajar harus tahu waktu, tidak boleh mengetuk pintu ketika mau masuk ke dalam rumah guru, melainkan hendaklah kita bersabar menunggu
guru itu keluar. Jadi sebaiknya ya kita tidak boleh mengetuk pintu rumah guru ya, tetapi kita harus menunggu dan bersabar sampai guru itu keluar ya. Falhasilu annahu yatlubu ridohu wa yajtanibu sakhotohu wa yamtasilu amrohu bi ghairi maksiatillahi wala ta'ata lil mahluki bi maksiatil khaliq. Nah, dan hasilnya dari ketakdiman itu, hasilnya bahwa pelajar akan mendapat restu dari guru dengan cara menjauhkan diri dari kebencian atau kemurkaan dengan cara melaksanakan perintahnya. Nah, kita itu akan diberikan restu oleh guru. Nah, bagaimana cara mendapatkan restu tersebut? Nah, dengan cara menjauhkan diri dari kebencian terhadap kita itu harus menjauhkan diri supaya orang-orang itu tidak benci kepada kita gitu dengan cara melaksanakan perintah guru. Nah, kalau misalkan kita disuruh oleh guru seberat apapun, nah kita itu harus menjalankannya gitu. Nah, dan kita boleh nolak perintah guru jika itu menjerumuskan kepada maksiat ya, maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, itu boleh kita tidak melakukannya gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asalan nasi mayyudhaba dinahu lidunya ghairihi." Sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah orang yang menukarkan agamanya dengan dunia. Jadi sesungguhnya ya, kata Rasul, sesungguhnya manusia yang paling jelek itu adalah menukarkan agama dengan urusan dunia. Nah, itu yang paling jelek ya. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Dan di antara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya dan apa saja yang berhubungan dengannya. Jadi jika kita ingin menghormati guru, hendaklah kita juga menghormati anak dari guru tersebut atau kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Nah, itu wajib untuk kita hormati. Nah, karena itu termasuk keluarga guru kita juga begitu. Mungkin itu saja materi 22, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.